Hai, saya Satrio dari Aurelens Imagini. Aurelens Imagini sudah berada di Indonesia sejak 19 tahun terakhir. Kita bergerak di bidang jasa fotografi, lebih kepada fotografi untuk arsitektural. 70% klien kami adalah hotel. Jadi kami pekerjaannya kurang lebih foto hotel ke hotel. Hidup saya dan tim saya di hotel. Saya merasa punya tanggung jawab moral kepada klien kami. Bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan klien kami lebih baik. Kami mencoba untuk membuat video blog tentang hotel. Bukan berhenti di hotel saja, tapi segala macam fasilitas, services, hingga makanan, dan apa sih yang perlu kita tahu banyak tentang hotel melalui orang-orang yang capable di bidangnya, termasuk executive chef, GM, dan banyak lagi. Kalian pengen tahu kan bagaimana kehidupan sebuah hotel? Yuk, ikutin kita ya di blog ini. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan segera lepas selancar. Silakan pastikan kembali sabuk pengaman Anda sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang lagi ada di Harper, Palembang. Saya berkesempatan untuk pengen mereview, ajak jalan-jalan sedikit. Gimana sih hotel ini? Kayaknya seru banget. Lihat ikutin gue. Oke, sekarang kita mau check-in dulu. Habis ini kita jalan-jalan ke tempat yang lain. Ya. Pagi. Gue dapat kuncinya, kita ngobrol di sana dulu yuk. Di lounge ini nggak cuma bisa nongkrong. Kebetulan view-nya di sebelah situ ya memang bagus ya, dan diperuntukkan untuk cewek mau smoking itu bisa di situ. Yuk kita lihat. Sekarang udah restoran, jadi coba kita lihat restoran isinya kayak apa aja sambil kita breakfast. Iya, waktunya sarapan. Kita masuk restoran yang namanya The Central. Di sini ada banyak sekali guest yang sedang sarapan juga. Ada 6 stall. Ada buah-buahan, ada dessert, ada dimsum, ada buat telur, dan juga ada live cooking seperti mie ayam, atau makanan Palembang. Jadi kalian nggak usah bingung mau milih mana yang kalian suka untuk
mengisi perut di pagi hari. Berikutnya, kalau di tengah, orang hotel selalu bilang bahwa itu adalah main island. Artinya, situlah tempatnya menu utama dari restoran ini. Ada nasi goreng, mie goreng, ayam. Standar sih kalau di sini, tapi rata-rata orang kebanyakan menyerbu stall itu terlebih dahulu karena stallnya menarik banget. Kapasitas ruangan restoran ini sekitar 80 orang, tapi hebatnya sebelah dari The Central ini adalah The Lotus, which is adalah Chinese restoran. Kapanpun ruangan ini dirasa terlalu penuh, kita bisa extend di sebelahnya, kita bisa buka partisinya. So, sangat menyenangkan, berisi lebih dari kapasitas 80 orang setelah itu. Oke, habis ini kita coba masuk ke tempat yang lain. Ikutin terus ya guys. Guys, gue dapet kamar lantai 3 dan di sini itu akses lift serta kamar itu harus pakai key. So aman banget hotelnya. Ini dia kamarku. Kamarku, oke. 321 ya? Ya, lihat infonya bos. Poinnya kalau mau cakep juga. Oh, this is my room. Kamar ini bertipe deluxe. Oke. Kamar yang paling banyak di hotel ini adalah deluxe. So, coba kita lihat yuk. Nice TV. Ada minibarnya di sini. Oke. Kebetulan saya dapat view yang menghadap ke jalan. It's okay. Itu bisa lihat kota, kan? Ini menarik. Mereka punya pillow-pillow ini keren banget. Dan orange, abu adalah warna dasar mereka. Warna dasarnya khas. So dimanapun kalian menginap Hotel Harper akan menemukan hal yang sama. Karena warna dasar mereka adalah abu-abu dan orange. Ya kita lihat kamar mandi. Kamar ini sudah dilengkapi dengan amenities, jadi lo tinggal ambil apa yang lo butuhin. Selain itu, kalau lo lihat sebelah sana ada shower dan apa namanya untuk sabun. Mereka pakai dispenser buat sabun sama shampoo. Enak banget, coba lihat. Kalau kalian bukan seorang smoker, pastikan kalian meminta lantai-lantai atau kamar-kamar yang non-smoking. Dan di sini, di setiap lantainya disediakan area di luar untuk merokok. Guys, gue istirahat dulu. Habis ini kita pengen jajal fasilitas yang ada di sini. Oke ya? Thank you. Waktunya nge-gym. Di sini tidak terlalu besar gymnya, tapi aparatur oke. Sebagai fotografer, gue harus jaga stamina.
Yang paling penting adalah body shape sebenarnya body shape itu udah bagus. Oke banget guys, kalian harus coba. Di sini yang pasti ada macam pool buat dewasa, sama pool buat anak-anak. Akhirnya beda. Harus cobain berenang di sana. Kali ini kita makan siangnya sama chef yang memang handle Lotus, Chinese restoran yang ada di Harper Palembang ini, ya kan? Yuk kita ketemu sama Chef Eko. Apa kabar Chef? Baik. Chef Eko, memang ini adalah makanan yang jadi signature dish di Lotus, ya Chef? Ya, salah satunya. Salah satunya ini ya? Betul. Kalau salah satunya berarti yang dikeluarkan ini berarti yang paling dong. Iya. Wah. Oke. Ada hal yang menggelitik saya. Sebelumnya namanya apa sih? Beef black pepper, sapi lada hitam. Sapi lada hitam. Kenapa ya sapi lada hitam itu dipilih di The Lotus? Karena saya pengen mengangkat sapi yang lokal kita ini menjadi makanan yang tingkatnya lebih tinggi daripada sapi-sapi yang luar yang lain gitu. Karena gini, terus terang aja kalau di Asia sendiri, apalagi di Palembang ini, karena kan musimnya pas musim dingin, ada musim dinginnya, pasnya ya sapi lada hitam ini kan untuk menghangatkan. Mungkin musim hujan ya. Iya. Apa yang membedakan antara Western beef black pepper sama Chinese beef black pepper? Karena kalau di China sendiri lada hitamnya itu lebih banyak, rempahnya lebih banyak. Jadi itu lebih kuat ini. Lebih kuat, strong, lebih kuat ya, rasanya. Padahal warnanya, kalau kita bisa lihat di sini, warnanya itu bukan warna yang beef black pepper yang kita kenal, nggak yang hitam dan berlumuran kecap dan sebagainya. Di sini enggak. Di sini menurut saya lebih normal, penampakan warnanya. Terus memang padu-padannya dengan brokoli. Betul, karena untuk mengontras jadi kolesterol itu menjadi biar nggak terlalu tinggi kolesterolnya. Dipikirkan dari mulai menghangatkan badan sampai menimbangin kolesterol. Nice. Oke, Chef, yuk kita coba. Perlu kemampuan khusus nggak Chef untuk memasak? Paling untuk memotongnya. Memotongnya. Ya. Biar nggak alot. Gimana cara memotongnya? Apa bedanya sama memotong? Jadi kita nggak menurut dari seratnya, jadi memangkas serat langsung dimotong. Jadi memang justru dilawan. Betul. Jadi nggak alot. Tips baru dari Chef Eko bahwa kalau mau diempuk dagingnya justru jangan disamakan, tapi dilawan. Oke, mari kita cicipi daging perlawanan yang satu ini kan. Oke. Menarik sekali bahwa ternyata benar seperti yang saya duga, beef black pepper yang western sama yang Chinese kalian harus coba karena ini belum ada di tempat lain. Oke? Minta ketemu sama Chef Eko, minta dibuatkan ini hanya di Harper Palembang. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih Chef Eko. Sama-sama. Seharian ini kita
survei dari pagi sampai siang tadi. So pagi kita sudah mulai jemput, check in, masuk kamar, ya kan. Terakhir kita tadi lunch dengan Chef Eko. So sebegitu menariknya Harper Palembang. Saat ini kita kedatangan seorang yang penting di Harper Palembang. Yuk kita kenalan dengan Malam Pak Dono. Saya dengan Dono. Iya, beliau adalah GM di sini. Oke. Nah, yuk kita tanya-tanya tentang Harper Palembang. Pak Dono berkarir di perhotelan itu sudah berapa lama? Kurang lebih 19 tahun ya kalau di 16 ya. Apa kisah menariknya? Kalau mau cerita konyol ya, jadi dari rumah udah niat kerja sampai tempat loker ganti baju, pakai parfum, minyak rambut, dandan itu ternyata cuma untuk dimaki-maki. Kalau lebihnya seperti itu. Apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya Harper Palembang itu sendiri? Versi Pak GM. Kita mulai dari letak lokasinya ya. Jadi kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu ini belum pernah ke Palembang, jadi Harper Palembang ini terletak di Jalan R. Sukamto. R. Sukamto ini salah satu titik center kota Palembang. Jadi kita kalau atau pengunjung lebih tepatnya itu pengen ke Pusri, pengen ke kantor pemerintahan, pengen ke Polda, dari bandara pun juga hanya kurang lebih 20 sampai 25 menit jarak tempuhnya, sehingga mempermudah siapapun yang datang itu untuk singgah di Harper Palembang ini. Accessible. Ya, accessible. Kemudian dilihat dari konstruksi bangunannya adalah hotel ini keunggulannya adalah dibangun pada tahun awal peletakan batu pertama itu 2016, di mana pada tahun-tahun itu udah dunia itu udah mengenal yang namanya eco green, kemudian sustainability. Jadi ketika tadi Pak Satrio lihat dari bawah lobby, basement, kemudian lantai mezanin, musola kita yang sangat luas, kemudian sampai di lantai 3 ini dilengkapi dengan semua fasilitas ini banyak kaca. Jadi di siang hari kita bisa menghemat biaya, dan itu kita harapkan hotel-hotel kedepannya yang akan dibangun itu juga mengadopsi hal tersebut, sehingga dari segi sustainability kita mendukung. Lebih bagusnya lagi adalah dari segi operasional. Jadi pengawasan kita mudah. Jangan sampai saya bisa melihat karyawan saya mojok di pojokan sana, saya udah tahu. Dari sini udah kelihatan dia lagi apa itu ya, nggak bisa sendiri. Itu buat dia. Oke. Berapa kamar Pak di situ? Kalau kamar itu totalnya 163, tapi Ada berapa? 163 itu terbagi 4 tipe. Ada tipe deluxe, kemudian deluxe premier 12 kamar, di atasnya ada dinner suite 2 kamar, dan level teratas itu adalah executive suite sebanyak 3 kamar. Executive suite ada 3 kamar, so nggak boleh kelamaan, harus buru-buru habis. So, apa unique selling point hotel ini? Kalau dilihat dari kebutuhannya ya, Palembang ini adalah sangat menjadi tujuan destinasi selain daripada Bali, kota-kota besar lainnya, Medan, Jakarta, Bogor. Jadi kegiatan pemerintahan, meeting dari pemerintahan kementerian-kementerian itu merujuk banyak yang ke Palembang. Hotel ini dibangun dengan konsep yang sangat menarik, yaitu bisa menampung untuk MICE, namun juga bisa untuk menampung untuk tamu-tamu wisatawan yang tujuannya untuk benar-benar leisure destination. MICE. Kalau Palembang sebagai hotel MICE, apa keunggulannya? Ya, kalau bicara ruangan meeting sama, di mana-mana hotel tuh menawarkan kemudahan pastinya, seperti screen, kemudian sound system yang up to date, kemudian berbagai fleksibilitas dari setup layoutnya, mau classroom, mau teater, mau music. Tapi yang menjadi keunggulan kali ini adalah varian menu. Ya, jadi dari coffee breaknya, dari lunchnya, dari dinnernya. Jadi sometimes tamu boleh request, tapi lebih kebanyakan kepada as per chef, karena kita punya rotasi menu itu yang sangat sangat banyak ya, huge. Ada 7 varian menu rotasi
di mana dari ketujuh itu yang menjadi titik poin lebih kita adalah Japanese dan Chinese foodnya. Saya dengar-dengar di sini juga ada ballroom. Ya. Berapa kapasitas ballroom? Ballroom ada dua, terbagi menjadi dua, dinasti dan imperial. Dinasti itu mampu menampung kurang lebih sekitar 400 peserta. Kemudian untuk imperial bisa menampung sekitar kurang lebih 550. Jadi kalau di total buka semuanya, ya kita bisa menampung 1.000 partisipan sekaligus. 1.000. Kira-kira fasilitas-fasilitas apa yang bisa membuat tamu makin betah Pak di sini? Ya, sudah kita amatin bahwa kalau weekend pastinya keluarga ya. Jadi seperti yang kita lihat di samping ini, di keluar terbuka ini ada kolam anak, dipisahkan dengan kolam dewasa. Dari beberapa review atau ulasan tamu di sosial media itu menyampaikan bahwa mereka meminta untuk kalau bisa area anak-anak ini adalah dijadikan area yang non smoking. Oke. Dan langsung saya respon, saya pasang semua sign-sign kecil itu non smoking sehingga harapan saya itu ya yang area pool itu jadi non smoking. Kemudian kalau mau merokok tetap di samping dari gym yang kita lihat di sini. Jadi eco friendly. Karyawannya ada sih. Itu kebanyakan lokal atau itu lokal? Kalau untuk karyawan lokal. Lokal. Ya, kalau saya Interlokal. Dia harus interlokal. beberapa hari ada interlokal, tapi kalau untuk tim marketing dan tim operasional itu harus mengutamakan warga lokal. Oke. Ya, karena pada prinsipnya adalah kami ingin dikenal sebagai perusahaan yang bermanfaat bagi lokal, nasional maupun internasional. Mengenai ada berapa outlet Pak? Di sini ada 3 outlet ya. Kita punya Harper Lounge. Di sana kalau kita memberikan fasilitas diskon untuk teman-teman di Palembang daripada bermacet-macetan di jalan menunggu jam pulang setiap jam 4:15 menit. Kenapa kita bikin seperti ya memang itu jamnya orang macet ya. Jadi jam 16:15 menit itu sampai dengan pukul 19 kita ada 50% diskon untuk pembelian kue whole cake 50% ya. Yang kedua seperti di belakang kita ini The Central Restaurant mengedepankan kombinasi antara masakan lokal kemudian masakan Nusantara, ada Japanese, Chinese, sehingga di pagi, siang maupun malam di seperti itu selalu ya dipenuhi para pengunjung. Benar. Gak ada sepinya guys. Terus yang terakhir adalah outlet di mana kita berada ini, The Lotus Chinese Restaurant. Kita buka setiap harinya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian untuk makan malamnya mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kalau untuk teman-teman mau datang di The Lotus restoran ini bisa, atau kalau mau ada sedikit private terpisah dari tamu yang lain, di dalam ada The Emperor. Kita menyiapkan juga The Emperor Room. Tadi siang kalian ingat kalau kita makan signature dish Chinese restorannya. Kenapa kok memilih konsep Chinese resto? Ini strategi kita untuk membidik korespon dengan ballroom kita ya. Jadi ballroom kita tadi imperial dan dinasti kalau digabung itu kan tadi mampu menampung sekitar 1.000 partisipan. Ya. Nah, di Palembang ini masih banyak peminat atau tradisi untuk para pengantin itu mengadakan resepsi pernikahan di hotel dengan menu Ciato. Jadi bagaimana kita bisa menjual Ciato tersebut? Ya salah satunya dengan cara menyajikan atau memperkenalkan masakan-masakan kita melalui The Lotus Chinese Restaurant. Sekedar catatan, Ciato adalah resepsi yang diadakan dengan tata cara Chinese. Jadi itu isinya makan bersama dengan menu-menu khas Chinese ya Pak ya. Bayangkan 1.000 orang bisa masuk untuk Ciato. Apa harapan Bapak? Harapan saya khususnya buat Harper Palembang adalah dikenang menjadi rumah kedua dan
menjadi pilihan utama. Itu aja. Wow. Karena menjadi rumah kedua dan menjadi pilihan pertama. Yang terakhir ini Yahud, ya kan? Nggak usah punya rumah guys, tinggal di sini aja, oke? So terima kasih sekali Pak Dono. Good luck selamanya buat sehat selalu. Amin. Terima kasih. Thank you.